Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ketiga, Tuhan berkuasa. Senin 15 Januari, Tuhan adalah Raja. Terikat erat dan sebenarnya terikat tak terpisahkan dengan Tuhan sebagai pencipta adalah Tuhan sebagai yang berdaulat, sebagai penguasa. Deklarasi Tuhan adalah Raja dinyatakan dengan sungguh-sungguh dalam Mazmur 93 ayat 1, Mazmur 96 ayat 10, Mazmur 97 ayat 1, dan Mazmur 99 ayat 1. Tetapi gaungnya terdengar di seluruh kitab Mazmur. Tuhan diselimuti kehormatan, keagungan, dan kekuatan. Dia dikelilingi oleh awan dan kegelapan, tetapi juga menutupi dirinya berselimutkan terang seperti kain. Metafora ini mengagungkan kekuatan dan kemegahan sang raja dan dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan keagungan unik Tuhan yang berada di luar pemahaman manusia. Bacalah Mazmur 97. Apakah ciri pemerintahan Tuhan? Apakah wilayah pemerintahannya? Pemerintahan Tuhan ditunjukkan dalam karya penciptaannya, keselamatan, dan penghakiman. Tuhan menetapkan kerajaannya atas seluruh dunia. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal, tak tertandingi dalam kekuasaan dan keagungan. Pemerintahan Tuhan ditegakkan di atas belas kasihan, keadilan, dan kebenaran, dan itu membawa keteraturan dan stabilitas pada dunia ciptaan. Pemerintahan Tuhan mempersatukan penyembah surgawi dan duniawi dalam memuji Tuhan. Banyak mazmur membayangkan seluruh umat manusia mengakui pemerintahan Allah yang berdaulat, tetapi tidak semua orang atau bahkan penguasa duniawi melakukannya, setidaknya untuk saat ini. Pemerintahan Tuhan selalu ditentang oleh orang jahat yang menyangkal dan mencemooh Tuhan dan menindas umatnya. Meskipun ditantang oleh kemakmuran beberapa orang fasik dan terganggu dengan kesabaran Tuhan, pemazmur percaya pada pemerintahan Tuhan yang berdaulat dan terus berkembang dalam jaminan penghakiman Tuhan yang benar. Dengan iman, umat Allah bersukacita atas inaugurasi kerajaan Allah melalui pelayanan penebusan Kristus dan menantikan penyempurnaan kerajaan itu pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengapa kasih kita kepada Allah menyebabkan kita membenci kejahatan? Bagaimanakah hubungan kedua konsep ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Dalam kitab Mazmur, kita dapat menemukan ungkapan mendalam tentang Tuhan sebagai Raja. Mazmur merupakan kumpulan sajak dan doa-doa yang mencerminkan perasaan, pengharapan, dan refleksi spiritual dari berbagai penulis, termasuk Daud, sang raja dan penyair. Beberapa mazmur menyoroti kebesaran Tuhan sebagai Raja yang maha kuasa, adil, dan penyayang. Salah satu contoh mazmur yang menggambarkan Tuhan sebagai Raja adalah Mazmur 47. Di sini kita dapat melihat betapa kuat dan agungnya Tuhan sebagai penguasa segala sesuatu. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sajak ini menciptakan gambaran yang megah dan kemenangan Tuhan yang mutlak. Di dalam pandangan ini, kita dapat merenungkan kebijaksanaan Tuhan sebagai Raja yang tidak terbatas. Tuhan sebagai penguasa tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman manusia. Salah satu contohnya di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ketiga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Selain itu, kita dapat merenungkan tentang kasih dan keadilan Tuhan. Di dalam Mazmur 89 ayat 14 di sana dinyatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ini menggambarkan Tuhan sebagai Raja yang adil dan penuh kasih, yang memerintah dengan dasar keadilan dan memancarkan kasih setianya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita dapat merenungkan tentang bagaimana kita merespons Tuhan sebagai Raja. Apakah kita mengakui kekuasaannya dalam kehidupan kita? Apakah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam kebijaksanaan dan keadilannya? Bagaimana kita dapat meresapi kasih-Nya yang tak terbatas ini? Melalui pelajaran ini kita diundang untuk lebih mendalami pemahaman kita tentang Tuhan sebagai Raja. Dan Mazmur memberikan ruang bagi kita untuk merenung, bersyukur, dan mengakui kebesaran Tuhan yang memerintah atas kehidupan kita. Lebih lanjut lagi kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 97, ada 3 konsep utama tentang Tuhan sebagai Raja. Yang pertama adalah keagungan dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah keberlanjutan dan kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketulusan dalam ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Dengan merenungkan Mazmur pasal 97, kita diundang untuk memperdalam pengenalan kita tentang Tuhan ini sebagai Raja. Bagaimana kita dapat mengingat dan merenungkan akan keagungannya? Bagaimana kita dapat menanggapi kekudusan dan kebenarannya?
Lewat pelajaran ini dapat menjadi panggilan bagi kita untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan yang mulia, mengakui Tuhan sebagai Raja sejati dalam segala aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya sebagai umat-umat Allah, marilah kita terus bersuka cita dalam iman. Oleh karena Allah yang adalah Raja, Dia mengutus anaknya Yesus untuk menebus kita, dan kita sedang menantikan penyempurnaan kerajaan itu pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita menyembah Allah di dalam setiap kehidupan kita, karena Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Dan jangan pernah melupakan bahwa Allah adalah Raja kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Engkau adalah Raja bagi kami, dan kami sedang menunggu manakala Tuhan datang kembali dan menyelamatkan kami dan hidup untuk selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.